Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan pengolahan lahan, yaitu pengolahan dengan pembuatan bedengan yang akan saya lakukan sesuai dengan teori dari Profesor Cabe Mas Udin. Nah, seperti yang pernah kita simak sobat tani pada video dari Mitra Bertani TV, sering kita melihat cara pengolahan lahan yang diterapkan oleh Mas Udin, khususnya dalam cara pembuatan bedengan. Dan di dalamnya itu sobat tani meliputi model bedengan yang dibuat, tinggi bedengan, dan cara pengelolaan ataupun dalam pemberian unsur-unsur organik pada bedengan yang sudah dilakukan pengolahan tersebut. Nah, untuk saat ini sobat tani, saya sudah melakukan pengolahan lahan khususnya bedengan ini. Namun ada perbedaan sedikit sobat tani pada teori yang diterapkan oleh Mas Udin, karena di setiap daerah sobat tani berbeda kondisi tanah atau tingkat kesuburan dari tanah setiap daerah. Nah, termasuk di daerah kami ini sobat tani, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, perbedaan tingkat kesuburan tanah dengan daerah lain khususnya di Pulau Jawa. Nah, kalau di daerah kami ini sobat tani tingkat keasaman tanahnya sangat tinggi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang diterapkan oleh Mas Udin. Nah, kita ikuti yang mana yang cocok dan mana yang perlu kita tambahkan pada teori tersebut, khususnya dalam pengolahan lahan dan pemberian pupuk organik. Nah, kalau pada teori Mas Udin, pada lahan yang sudah dibuatkan bedengan ini sobat tani, ini sama sekali tidak dilakukan pemberian dasar, namanya itu menurut teori Mas Udin. Tapi untuk saya sobat tani, khususnya di daerah saya ini di Kabupaten Nunukan ini, karena kondisi keasaman tanah sangat tinggi, jadi saya harus menerapkan pemberian pupuk dasar, termasuk juga nantinya pemberian dolomit atau kapur pertanian, nah, untuk meningkatkan atau menetralkan tingkat keasaman tanah pada lahan yang saya sudah buatkan bedengan ini. Nah, untuk selanjutnya sobat tani, dari segi proses penanamannya, nah itu sobat tani nanti saya akan posting pada video berikutnya untuk menerapkan kelanjutan dari budidaya cabai yang diterapkan oleh Profesor Cabai, karena saya sudah mengalaminya juga sobat tani. Nah, seperti di depan saya ini, nah ini adalah teori yang saya terapkan dari Mas Udin. Ini sudah dalam masa tumbuhan dan pembuahan. Nah, memang kalau kita perhatikan sobat tani, memang proses pembuahannya memang sangat maksimal, terutama dalam peralihan dari proses fase vegetatif tanaman ke fase generatif. Nah, itu sangat berdampak sekali dan sangat bermanfaat bagi petani. Nah, khususnya bagi saya sobat tani, saya sudah membuktikannya sendiri. Nah, tinggal saya melakukan pemeliharaan terhadap tanaman saya ini karena sudah dalam masa pembungaan dan pembuahan. Nah, baik sobat tani, bagaimana cara pengolahan lahan yang saya lakukan pada bedengan ini yang saya sudah buat ini, apa yang saya akan lakukan. Nah, kita simak terus pada video berikut ini.
Nah ini dia sobat tani, cara pengolahan bedengan yang saya sudah buat. Ini saya sudah lakukan pengemburan tanah dengan menggunakan kultivator. Tapi pada penanaman ini sobat tani, saya nanti melakukan penanaman secara tunggal. Dan sebelum saya lakukan penanaman sobat tani, saya tetap menerapkan pemberian pupuk dasar dan sekaligus dengan pengapuran pada bedengan ini. Dan cara pemberian pupuk kandang ini sobat tani, nanti saya hanya melakukannya pada tengah-tengah bedengan. Jadi saya hamburkan saja pada bagian tengah bedengan, baru nantinya saya lakukan penutupan tanah. Nah kemudian setelah itu saya lakukan penutupan plastik mulsa, dan saya melakukan pelubangan mulsa baik itu lubang pupuk ataupun sekaligus dengan lubang tanam. Nah untuk selanjutnya sobat tani, saya akan melakukan penaburan dasar. Nah dalam hal ini saya akan pertama kali menaburkan pupuk kimia, yaitu dengan menggunakan NPK. Nah yang saya gunakan ini sobat tani adalah NPK dengan kandungan nitrogennya sebanyak 13%, kemudian fosfat 6%, kemudian kaliumnya 27%, dan magnesium 4%, serta ditambahkan dengan magnesium sebanyak 4% dan boron 0,65%. Nah caranya sobat tani, saya menaburkannya pada tengah-tengah bedengan ini. Nah, saya taburkan secara merata, dan selanjutnya saya akan taburkan dengan pupuk dasar. Kemudian dilakukan penutupan tanah dan meratakan bedengan. Nah ini adalah NPK NPK diterbitkan oleh Badan Pupuk Pertanian dan Perkebunan dengan merek dagang Belarusia. Nah ini saya gunakan sobat tani untuk pupuk dasarnya. Nah baik sobat tani, saya akan melakukan kegiatan penaburannya, dan simak terus pada video selanjutnya. Nah setelah kita menaburkan pupuk kimia di tengah-tengah bedengan, kemudian kita susul dengan penaburan pupuk kandang, yaitu korea ayam yang sudah matang. Nah itu saya sudah fermentasikan sobat tani, tinggal diterapkan saja dan ditaburkan pada tengah-tengah bedengan. Nah kita simak terus pada video berikut ini. Nah baik sobat tani, saya sudah mempersiapkan pupuk dasar yang saya akan taburkan pada lahan bedengan ini yang saya sudah buatkan garikan. Dan ini saya akan taburkan pupuk kandang ini pada tengah-tengah bedengan sobat tani, karena saya hanya melakukan penanaman secara tunggal, yaitu hanya dilakukan pada satu baris saja. Jadi pupuk kandangnya saya taburkan di tengah-tengah bedengan, dan selanjutnya saya tutup nanti dengan tanah, baru saya ratakan. Nah kita simak sobat tani pada video berikut ini.
Nah, langkah selanjutnya Sobat Tani, setelah kita melakukan penaburan pupuk kandang dan pupuk kimia pada tengah-tengah bedengan, kita lakukan penutupan lubang tanam atau penutupan dari ikan ini yang kita sudah taburkan pupuk kandang. Kita tutup dengan tanah secara merata, atau kita meratakan bedengan ini, jadi nanti gampang dalam melakukan pemasangan mulsa. Nah, perlu kita ketahui Sobat Tani bahwa pupuk kandang yang saya gunakan ini atau kohe ayam ini saya sudah simpan selama setahun Sobat Tani, karena pupuk kandang ini saya sudah gunakan juga sebagian untuk tanaman yang sudah berbuah ini. Jadi pupuknya sudah matang dan sudah kering Sobat Tani. Nah, karena nantinya kita masih menerapkan lagi petunjuk dari Mas Udin atau Prof Cabe, yaitu sebelum kita menanam kita kocorkan dulu dengan pembina tanah atau power soil, agar nanti pupuk kimia yang kita taburkan atau pupuk kandang yang kita taburkan bisa nanti terurai dengan bagus sehingga tanaman kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, begitu juga kita kocorkan sekaligus dengan trichoderma. Dalam hal ini saya menggunakan ampus, itu mengandung bakteri yang sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, Sobat Tani, saya sudah melakukan penaburan pupuk kimia dan pupuk dasar yaitu dengan menggunakan kohe ayam, dan selanjutnya saya akan melakukan penutupan bedengan ini dan saya ratakan, jadi nanti tinggal dilakukan pemasangan mulsa. Jadi nanti Sobat Tani, bedengan ini saya akan biarkan beberapa hari biar nanti tanaman pupuk yang saya taburkan itu bisa menyerap nanti dalam bedengan ini sebelum saya lakukan penutupan mulsa. Nah, baik Sobat Tani, kita lihat cara penutupan bedengan dari pupuk dasar yang saya sudah taburkan ini. Tadi saya sudah selesai melakukan kegiatan penutupan bedengan ini dan saya sudah ratakan, karena di dalam bedengan ini saya sudah taburkan dengan pupuk kimia dan pupuk dasar yaitu menggunakan kohe ayam. Nah, tujuannya Sobat Tani kita melakukan penutupan bedengan ini yaitu agar pupuk yang kita taburkan tadi, terutama pupuk kimia itu tidak mengalami penguapan. Karena percuma Sobat Tani kalau kita sudah taburkan baru pupuk tersebut menguap dan tidak ada lagi kandungan nutrisinya nanti yang akan diserap oleh tanaman saat kita melakukan penanaman. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu terus video berikutnya. Terima kasih, salam Tani Nusantara.